Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kalau hamba-Mu masih terus diberi kepercayaan untuk menyampaikan isi hati-Mu, kami percaya apa yang Kau firmankan itu menjadi rema, kekuatan buat setiap kami. Kami hari ini Tuhan tidak mau berjalan mundur, kami tidak mau tinggal dalam kesedihan, kami tidak mau lihat masa lalu terus, tapi kami terus fokus dengan masa yang akan datang. Karena kami tahu hari esok kami Engkau sudah pegang secara pasti. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, malam ya, tetap semangat semuanya. Hari-hari ini kita percaya bahwa siapapun kita ya, apapun masalah kita itu nggak jadi masalah. Barusan saya share di grup ya. Kenapa? Karena di Yesaya 49 ayat 16a berkata, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Jadi artinya hari ini kita ini aman lah, kita ini ada di telapak tangannya Tuhan yang besar. Mana ada kekuatan masalah, walaupun masalah kita hebat, kita ini tetap aman loh di telapak tangannya Tuhan. Makanya nggak usah takut. Siapapun kita hari ini, mau kita hari ini ngalami kebangkrutan, kita hari ini kena aib karena suami selingkuh ya. Saya beberapa saat saya juga merenungkan saudara ya. Saya melihat pernah terjadi beberapa saat di awal proses saya ingat betul ada seseorang ya yang selalu kepoin saya, masalah saya, sampai saya itu kesel saudara. Satu kali itu beberapa tahun yang lalu, sudah 10 tahun lebih. Sampai pada waktu itu ya anak-anak kita masih kecil-kecil saudara ya. Dan saya itu cuman ngomong gini, kamu jangan kepoin. Ya waktu itu saya sudah jadi hamba Tuhan ya, saya sudah melayani Tuhan. Rasanya dari perkataan dia itu buat saya juga shock gitu loh ya. Buat kekuatan saya itu kecil saudara. Karena apa yang diucapkan itu selalu membuat iman saya mulai goyah. Satu kali saya cuman bilang gini, kamu ini jangan suka kepoin hamba Tuhan loh, nggak baik. Nanti kalau kepoin hamba Tuhan, yang marah itu bukan saya ngampuni kamu, tapi nanti yang marah itu Tuhan. Beberapa saat kemudian saya itu ndak tahu ya, saya tetap baik sama dia, saya juga ndak sakit hati walaupun saya melihat kehidupannya dalam zona nyaman. Saya cuman bilang gini, ya siapa sih yang mau keadaan hidup seperti ini? Semua orang yang ndak mau. Ya kamu bersyukur kalau kamu lagi punya suami baik, semuanya baik. Tapi beberapa saat kemudian saya mendengar, ya belum lama ini saya mendengar bagaimana dia punya 2 anak dan 2 anaknya juga LGBT. Lihat ya, orang itu ndak bisa tahu loh saudara. Makanya kita ini sudah hidup ini ndak ada yang tahu. 2 anak-anaknya LGBT semua. Sampai dia stresnya luar biasa. Dia ndak pernah tahu 10 tahun, 12 tahun yang lalu hidup dalam penghakiman dengan saya. Dia mungkin berpikir saya ini orang yang berdosa, orang yang jahat ya. Tapi ketika hari ini dia ngalami dia itu, makanya beberapa saat dia sering WhatsApp saya ya, dia sering untuk mendapatkan kekuatan firman dari saya. Mungkin dia ingat perkataan saya beberapa tahun yang lalu. Ya semua orang ndak ada loh yang kepingin dapat badai. Siapa sih yang kepingin? Tapi kalau hidup ini harus melewati pikul salib sangkal diri, bukan berarti saudara berdosa ya. Makanya dunia, cara pandang dunia dengan cara pandangnya Tuhan beda. Orang dunia ngalami masalah itu karena engkau itu kualat
dosa. Tapi firman Tuhan di Wahyu 3 ayat 19 berkata apa? Berbahagialah jika engkau kudidik dan kuhajar, ya. Jadi artinya waktu kita menghadapi didikan hajaran Tuhan, dunia berkata nasibmu sial, malang, kamu ini kualat, ya, syukurin. Tapi buat Tuhan bukan. Justru kita yang dididik, dihajar lewat masalah hari ini bertubi-tubi sekalipun, kita adalah orang yang berbahagia. Berbahagia yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Luar biasa ya, ikut Tuhan itu luar biasa. Nah, malam ini sebenarnya saya mau khotbah tentang topik yang lain, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba Tuhan itu mengubah topik khotbah saya tentang uang, tentang prioritas hidup, kejar Tuhan atau kejar uang, ya. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa, karena ini penting, saudara, ya. Waktu saya mempersiapkan firman ini, Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, siapa yang kendalikan hidupmu hari ini? Tuhan atau uang, ya. Jujur, koreksi hidup kita. Kita stres kenapa? Nggak punya uang. Berarti uang loh yang kendalikan. Kita nggak bisa tidur, panik, depresi, pusing 7 keliling karena uang. Toko sepi, usaha bangkrut, kena PHK. Kalau kita tahu hidup kita ada di telapak tangannya Tuhan, berarti tangan Tuhan itu yang kendalikan hidup saudara dan saya, bukan uang. Lah kalau setiap kali susah karena uang, berarti saudara mulai berikan hidupmu untuk dikendalikan uang. Nah, ayatnya yuk kita baca. Banyak orang berkata, aku bahagia kalau aku punya uang. Uangku berlimpah-limpah, enak Bu Eli, naik pesawat, ya ndak usah ekonomi, yang namanya boyok bisa tidur. Iya, jujur di dunia ini kita tetap perlu uang. Siapa yang bilang? Saya juga nggak munafik, saudara. Jujur, kita semua butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Sehingga hidup kita ini jangan buka mata sampai tutup mata. Yang dipikirkan itu cuman seputar uang, seputar kaitannya dengan uang. Ibrani 13 ayat 5 kita baca. Yuk sama-sama berlahan-lahan sampai ini tertanam dalam pikiran kita, ya. Kita bacanya pelan-pelan supaya sebelum tidur saudara akan tahu prioritas hidup. Siapa yang kendalikan hidupmu selama ini? Uang atau Tuhan? Ya, Tuhan atau hantu? Uang itu banyak loh dipakai iblis untuk menjerumuskan kita jadi hambanya, hamba uang, bukan hamba Tuhan. Saudara tidak bisa menginjakkan kaki hamba uang, hamba Tuhan. Tidak bisa, saudara. Prioritas hidup kita, kalau kita izinkan Tuhan yang mengendalikan hidup kita, maka pikiran kita jangan terus berputar dengan uang. Lihat ya, janganlah kamu menjadi apa, saudara? Hambanya uang. Tuhan mau saudara dan saya jadi hamba Tuhan. Masa ada sebutan hamba uang? Ya hamba Tuhan. Lihat ya. Dan lihat ya, dannya dibaca juga. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi hari ini kalau saudara yang mengalami kebangkrutan, usahamu sepi, apa yang ada padamu berkurang, ya, saudara tangkap kena PHK semua, usaha lagi sepi semua. Hari ini Tuhan mau kita jangan jadi hamba uang, ndak usah stres, ndak usah bingung.
Yang penting Tuhan bilang gini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu saat ini. Artinya gini, kalau memang memang harus ngirit, ya sudah. Sementara waktu cukupkan dengan ngirit-ngirit dulu. Nggak usah sampai hari ini engkau dijadikan hamba uang, sehingga banyak orang ketika depositonya mulai kelihatan turun walaupun belum habis, orang sudah panik, sudah bingung, sudah kalang kabut, merasa bahwa duh, hidup kok di downgrade ya Bu Eli. Dulu bisa 1 tahun pergi ke jalan-jalan. Sekarang Bu Eli sekali aja sudah puji Tuhan, tidak apa-apa. Artinya Tuhan itu sedang menilai hidupmu hari ini. Lihat ya, apa yang dikatakan firman ini luar biasa. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hari ini peringatan firman itu seperti ini. Tuhan bilang gini, nak, kalau sampai hari ini engkau ngalami resesi, krisis, ya, karena engkau di PHK, usahamu sepi, engkau ditipu orang, belajarlah mencukupkan diri. Tetap jadi hambaku, jangan jadi hamba uang yang terus mikirin uangku ya apa Tuhan, gimana hidupku. Sebab ini loh, aku itu sekali-kali di tengah keadaanmu yang serba pas-pasan, serba cukup, aku sekali-kali akan membuktikan bahwa aku Tuhan Allah yang tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau di masa-masa yang serba pas-pasan, pas cukup. Artinya Tuhan bilang gini, pas butuh pasti ada. Pas kamu butuh, percayalah, aku Allah yang akan mencukupkan. Aku tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan engkau, asal engkau jangan jadi hambanya uang. Kalau engkau tamak terus, engkau jadi hambanya uang, engkau tidak akan lihat bagaimana aku akan memelihara hidupmu. Hari ini pastikan di tengah resesi, keadaan uang yang hari ini memang sulit. Orang banyak bilang, Bu Eli cari uang itu ndak segampang dulu. Cari untung, mau buka usaha makanan ya sepi Bu Eli, pesaing banyak. Mau buka usaha konveksi, ya banyak online, khususnya ya mungkin di usaha online lagi booming. Bu Eli sudah kalah, kita punya toko online, ndak butuh usaha tempat, ndak butuh karyawan, ya pasti dia pasti jual lebih murah. Semua kalau dipikir usaha apa yang hari ini ndak ngalami kesulitan saudara, mau konveksi, mau makanan, mau perhotelan, semua lagi orang-orang lagi bersaing harga, produksi semua. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan, nak, kamu bukan hamba uang. Kamu ini hambaku, hamba Tuhan. Tuhan yang melukiskan, yang pegang hidupmu ada di telapak tanganku. Artinya aku yang kendalikan hidupmu, aku yang berjanji sekali-kali. Sekali-kali berarti itu tidak akan pernah aku meninggalkan, membiarkan engkau ketika hari ini kau ngalami resesi, krisis yang besar-besaran. Tangkap saudara. Percaya
Percayalah, waktu saya dapat firman ini, saya percaya Tuhan punya tujuan, karena hari-hari ini banyak orang sudah kehilangan krisis kepercayaan kepada Tuhan karena jen ini loh, jen, uang bisa beli zona nyaman. Sekali lagi, uang bisa beli zona nyaman, tidak bisa beli zona kebahagiaan, saudara loh. Kita tahu bahwa hari ini siapa orang yang bisa. Kalau Tuhan itu membiarkan meninggalkan saudara, kita ini mau jadi apa? Kita ini bahagia walaupun di tengah keadaan pas-pasan, tapi disertai, tidak ditinggalkan Tuhan yang besar. Hidupmu pasti besar. Gak mungkin hidupmu hari ini keadaan hidupmu sulit. Kenapa orang benar bisa mengalami keadaan yang sulit atau susah? Tidak lihat jalannya Tuhan, karena dia sedang memposisikan dirinya sebagai hamba uang. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai hamba uang, maka hidupmu tidak akan pernah bahagia, tidak pernah ada rasa cukup. Mana ada uang yang saudara miliki, rumah satu tidak cukup, minta rumah dua serakah, rumah tiga minta untung yang ada beberapa kesaksian orang yang tadinya hidupnya cukup sukses, tapi karena serakah dia kepingin kaya lipat-lipat, akibatnya dia ambil investasi yang cepat kaya, bukannya kaya malah miskin kin. Tangkap saudara. Jadi hari ini yuk, selama kita hari ini hidup bukan menjadi hamba uang, percayalah hidup kita tidak akan pernah ditinggalkan, dibiarkan Tuhan berjalan sendiri. Makanya kita jangan hidup hari ini terus bingung dengan uang, buka mata uang, tutup mata uang. Itu hamba uang loh, hati-hati loh. Tuhan itu tidak suka dengan orang yang hidupnya jadi hamba uang. Makanya malam ini yuk, janganlah, kalau firman Tuhan sudah berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang. Jangan meletakkan uangmu segala-galanya. Jangan hidup merasa sudah hidupmu selalu tidak puas. Tapi hari ini belajarlah untuk mencukupkan diri kita. Maka percayalah, orang yang belajar mencukupkan hidupnya dengan apa yang ada padanya. Toko sepi, ya sudahlah Tuhan, terima kasih. Wong aku tahu Tuhan itu tahu kebutuhanku setiap hari. Aku tidak akan takut. Pas aku butuh ya pas ada, pas butuh ya pas ada. Kalau berjalan dengan tiap hari dipelihara tiang awan tiang api, percayalah hidupmu tidak akan pernah kekurangan. Ya, itu sebabnya kita lompat hari ini. Jangan kejar sukses. Orang sukses kalau tidak disertai Tuhan mau jadi apa? Kita ini tahu loh, hari ini kita bisa hidup. Saya bisa hidup, saudara bisa hidup di masa-masa yang sulit. Itu cuman anugerah karena kita mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ya tidak tahu apa-apa. Jujur, mau profesor, mau dokter, mau gelarnya sampai S5, kira-kira kita ini bisa hidup tidak di luar Tuhan? 1 jam ke depan aja saudara tidak tahu kok terjadi apa. Boro-boro 1 jam, 1 menit aja, saudara tahu tidak hidup apa masih mati? Ada loh orang yang ketawa-ketawa hanya karena kesedaan hari itu meninggal. Lah orang kan tidak pernah tahu saudara kehidupan ini. Makanya itu sebabnya hari ini jangan jadikan uang pengendali hidupmu, tapi mulai jadikan Tuhan pengendali hidupmu, yang sekali-kali tidak akan pernah membiarkan meninggalkan saudara di tengah masa yang sulit. Yuk kita lihat hari ini ya, cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Kalau kita ini jadi hamba Tuhan, maka kita akan bersyukur atas apa yang kita punya. Sekali lagi, kalau berbicara kata cukup, kita jangan jadi hamba Tuhan. Kita akan bersyukur dengan apa yang kita punya. Selain bersyukur, orang yang berkata cukup, aku punya Tuhan, itu sudah lebih dari cukup. Kenapa?
karena kita yakin Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kita juga yakin bahwa Tuhan itu pasti pelihara hidup saudara dan saya sampai akhir tanpa susah payah menambahinya. Orang yang jadi hamba uang itu akan diikuti susah payah, sukses, tapi ada yang mengikuti susah payah, susah payah, susah payah. Banyak kan orang kejar hidupnya, sudah kejar mati-matian susah payah cari uang, setelah kaya penyakit kanker, setelah kaya ditipu orang dalam sekejap. Loh, banyak kejadian orang sampai error saudara, ngumpulin uang mulai muda sampai tua, sudah ngumpulinnya 30 tahun, habis ditipu orang hanya sekejap langsung puluhan miliar. Lah, puluhan miliar itu nabungnya enggak sekejap loh saudara, nabungnya dari muda kerja keras, tapi habisnya ditipu orang puluhan miliar hanya sekejap seketika. Saudara, hari ini apa artinya? Kalau saudara jadi hamba Tuhan, maka saudara percaya orang hamba Tuhan itu tidak pernah dibiarkan ditinggalkan sendiri. Sesusah-susahnya hidup kita, kalau disertai dengan Tuhan yang tidak pernah membiarkan saudara berjalan sendiri, Tuhan yang besar, ya percayalah, saudara yakin akan dicukupkan menurut kekayaan kemuliaan Tuhan yang besar, dan saudara yakin dipelihara sampai akhir tanpa susah payah menambahi. Kalau susah payah ndak nambahi, anak cucu ikut enak ndak? Oh jelas, jelas di Amsal 10 ayat 22 itu jelas saudara. Lah kalau kaya hamba uang susah payah nambahi, anak cucu ikut susah ndak? Lah susah payah nambahi, ya ikut. Makanya dari itu kita hari ini yuk jangan pernah hari ini mau menjadi hamba uang. Pilih aja jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu melayani Tuhan bukan hanya dengan khotbah, tapi melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan perbuatan saudara. Hari ini persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan, itulah persembahan yang diperhitungkan Tuhan. Makanya hari ini sudah hidupmu hari ini pas-pasan, hidupmu habis ditipu orang, hidupmu hari ini tokomu sepi, ndak usah takut. Tuhan itu tetap pegang kendali, kita ada di telapak tangannya. Yang pasti hari ini belajar bersyukur aja, yakin aja Tuhan pasti mencukupkan, yakin Tuhan pelihara tanpa susah payah menambahi. Itu jadi kekuatan saya. Waktu saya melihat keadaan rumah tangga saya kacau, saya nggak bisa kerja, anak 3, saya yakin dengan Tuhan aja. Lah gimana? Wong yakin dengan kemampuan saya, ya saya ndak bisa apa-apa, ndak pernah kerja, hun-hun, masak ndak bisa, suruh kerja lagi, mau jadi akuntan ya ndak bisa, mau kerja apa saudara, ndak bisa apa-apa. Saya hari itu ngalami titik di mana ketakutan, panik.com-nya luar biasa. Takut tuh Tuhan, anak kecil-kecil gimana Tuhan, lihat pengeluaran suami begitu besar, kalau lihat bagaimana uang transfer ke wanita itu begitu banyak, siapa yang enggak takut? Oh jelas di titik itu saya ngalami titik di mana saya punya ketakutan sampai depresi. Tapi waktu saya mengenal firman, Tuhan berkata, engkau tetap setia melayani aku ya Eli, enggak usah bingung dengan uang suamimu yang dicuri orang. Bersyukur, aku nanti yang akan mencukupkan kebutuhanmu dan anak-anakmu menurut kekayaan. Apa yang bisa saya percayai? Suami saya bisa dipercaya? Oh sudah ndak bisa saudara. Tapi waktu saya percaya kepada Tuhan,
Tuhan itu buktikan, pelihara hidup saya sampai hari ini tanpa susah payah menambahi. Saya percaya sampai keturunan nanti susah payah saya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan pasti memberkati orang-orang yang ngambil keputusan hari ini mau jadi hamba Tuhan, bukan hamba uang. Hidupmu mulai hari ini jangan mikirin jen, cuan. Hari ini sudahlah, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup berikan untuk Kristus. Bukan berarti saudara tidur, ya doa, terus gak kerja apa-apa, enggak. Maksud saya hidup tetap bekerja, tapi satu fokus. Kalaupun pekerjaan saudara masih sepi, ya belajarlah bersyukur. Kalau semuanya masih pas-pasan, tetap dengan jadi hamba uang. Jangan tabrak sana, tabrak sini, hutang online. Pokoknya yang penting saya bisa kaya, bisa sukses. Itu namanya orang kejar kepentingannya, hidup sebagai hamba uang. Coba kalau jadi hamba Tuhan, yang dikejar apa? Nanti kita bahas. Yang menyenangkan hati Tuhan, ada ayatnya, nanti kita bahas ya. Rahasia untuk saudara diberkati Tuhan. Saya waktu pegang firman, jujur saya itu tidak kerja sampai hari ini. Tapi kalau lihat pemeliharaan Tuhan tuh keren, saudara. Teman saya bilang gini, aku mau hasilmu tapi tidak mau prosesmu. Tidak bisa, saudara ya. Saudara lihat, yuk buka 1 Timotius 6 ayat 9. Bahayanya orang di tengah krisis kalau hidupnya tidak berubah jadi hamba Tuhan, terus hamba uang ini. 1 Timotius 6 ayat 9. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya akan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hati loh ya, ingin kaya, ingin sukses instan, bukannya kaya malah jatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat. Makanya kalau pengen cepet kaya lah, tambah jeratnya, jerat hutang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, lama-lama terjerat dengan lubang yang dibuatnya sendiri. Saudara makin lama makin tergulung hutang, tidak bisa keluar. Tapi kalau kita pilih jadi hamba Tuhan, disertai Tuhan yang besar, saudara dicukupkan, saudara dipelihara tanpa susah payah menambahi. Saudara percayalah, yang namanya berhasil beruntung itu pasti jadi targetnya Tuhan buat orang benar. Nggak mungkin saudara dibuat buntung, saudara. Yuk kita lihat ya, jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa. Makanya banyak orang, ya saya pernah dengar ini ya keterlaluan sih, tapi banyak kejadian di rumah duka ya, satu keluarga itu sampai jotos-jotosan, itu belum dikubur loh orang tuanya, tonjok-tonjokan ya, pukul-pukulan di depan peti mati orang tuanya yang belum dikubur. Hanya kenapa? Ya itu tadi, uang itu bisa menimbulkan nafsu yang hampa, nafsu yang jahat, dan yang mencelakakan. Lihat tuh, firman Tuhan ini sudah jelas tuh saudara. Makanya kalau firman berkata janganlah menjadi hamba Tuhan, hamba uang. Kalau hamba uang makin ingin kaya, makin terjatuh, bukan makin naik. Justru orang yang mencukupkan diri menjadi hambanya Tuhan, mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya, itu justru bukan terjatuh, malah dibawa naik. Malah yang berhasil itu yang mencukupkan diri. Malah yang hari ini hamba uang, yang pengen kaya makan terjatuh. Ini jelas firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tidak pernah salah, saudara. Semuanya benar. Apa yang saudara lihat orang yang makin kaya itu terjerat dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Hati-hati, jangan anggap sepele loh orang kalau mata duiten ya, mata duiten tuh dikit-dikit uang, pelayanan uang, pelayanan kejar setoran. Hati-hati. Jujur ya, kalau orang pelayanan
siapapun kita tidak bisa ngomong hamba Tuhan kalau yang pelayanan ini cuman targetnya kejar setoran untuk uang, pelayanan uang, misi uang untuk keuntungan dirinya sendiri. Saudara, hati-hati. Saudara sedang bukan jadi hamba Tuhan, tapi jadi hamba uang. Sudahlah, orang kalau jadi hamba uang, pelayanan tidak akan ada buahnya. Karena firman jelas berkata, akan jatuh ke dalam pencobaan. Jujur, ada berapa banyak orang ketika pelayanan dikasih PK sedikit ngomel. Saya pernah dengar itu ya, ketika PK-nya sedikit langsung ngomel, tidak cukup, jauh-jauh ke sini tidak cukup. Namanya pelayanan. Pelayanan itu identik dengan pengorbanan. Jujur, kenapa kalau saya pelayanan ya, saya ini jarang terima mau PK. Kecuali Tuhan bilang ambil ya, kalau orangnya mampu untuk pelayanan memberkati jemaat di Victory, pelayanan di Victory baru saya ambil. Tapi selama hati saya bilang gini, buat tabur lagi buat gereja, tabur lagi buat pelayanan di tempat itu, baru saya selalu bilang iya Tuhan, saya juga enggak mau. Walaupun lah kan biaya sendiri Bu Eli, enggak apa-apa. Namanya pelayanan, hamba Tuhan itu siap diutus walaupun enggak ada PK, ya sudah. Memang kalau diutus Tuhan harus mencukupkan diri dengan apa yang ada dengan pelayanan. Ya sudah, kita ini hamba Tuhan ya. Sekali lagi saya bukan kritik ya, memang kalau orang sudah full timer dia layak. Tapi sekali lagi, kalaupun hari ini engkau memang sudah full timer, kerjanya dalam pelayanan, sekali lagi jangan punya hati serakah. Berapapun orang kasih PK, tetap mengucap syukur dan terimalah dengan sukacita. Itu aja pesan saya ya. Saya bukan menghakimi, nanti dimarahi saya. Oh, sok-sokan ya. Saya percaya bahwa setiap kita akan belajar firman sungguh-sungguh malam ini. Jadi lihat ya, kalau kita jadi hamba Tuhan, tadi beda ya. Hamba Tuhan itu tidak akan pernah terjatuh, hidupnya pasti dicukupkan, dipelihara, susah payah tidak nambahi. Tapi kalau hamba uang itu akan terjatuh, akan celaka, runtuh, dan binasa. Suatu kali kerajaan bisnismu yang kau bangun itu pasti runtuh, karena susah payah pasti menambahi. Makanya terjatuh, celaka, runtuh, dan binasa. Itu kalau jadi hamba uang. Makanya jangan mau jadi hamba uang. Hidupmu bukan dikendalikan uang. Kalaupun resesi, katakan aku hidup tidak dikendalikan uang. Yang pasti Bapakku akan mencukupkan. Dulu saya belajar seperti itu. Saya bilang ini, Tuhan, hidupku itu dicukupkan bukan atas apa yang saya punya hari ini, tapi hidupku dicukupkan dengan apa yang Bapak punya. Itu yang Tuhan cukupkan buat kebutuhan saya. Pasti lebih dari cukup, tidak mungkin. Bahkan pada akhirnya kau tidak akan terjatuh, susah payah tidak ngikuti ya. Jadi hati-hati ya dengan yang hamba uang, terjatuh, celaka, runtuh, binasa. Nah, hidup ini pilihan saudara, makanya jangan salah pilih ya. Makanya hari ini yuk, kalau kita jadi hamba Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Lihat ya, kita ini sudah enak loh. Kalau saudara lihat di Efesus 2 ayat 4-6, kita buka satu ayat lagi, satu ayat lagi, satu ayat lagi, selesai ya. Kalau kurang satu ayat, ternyata masih 3 ayat saudara, maaf. Efesus 2 ayat 4-6, supaya saudara malam ini tidak apa-apa, saudara kenyang firman itu harta kok. Saya dulu mikir harta itu kalau uang. Ternyata hari ini saya mikir apa saudara? Ternyata harta terbesar itu firman Tuhan loh. Karena kalau saudara hidupi firman, saudara tahu kalau firman itu digenapi, hidupmu itu berhasil, beruntung beneran loh. Firman itu arah ke hidupmu naik jadi kepala itu digenapi. Efesus 2 ayat 4-6. Tuhan yang berjalan dengan saudara itu Tuhan yang bagaimana? Lihat ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi, ini yang luar biasa, keren, memberi tempat bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ini rahasia
yang dunia ndak punya, saudara. Bayangin waktu saudara baca Efesus 2 ayat 4. Makanya saya bilang ini, senyatanya hartamu itu di firman Tuhan. Kita itu kalau meletakkan hati dan percaya kepada firman, makanya ada firman gini, jangan pernah melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Senyatanya hartamu waktu engkau membaca firman dan engkau mempercayai, itu harta loh. Saudara lihat ya, Allah yang kaya dengan rahmat. Hari ini engkau di masa sulit. Apa yang kaya dalam hidup orang benar? Rahmat Tuhan. Cukup kasih karuniaku justru di saat kelemahanmu lah ya kuasaku menjadi sempurna. Hari ini yang merasa cukup itu karena kita punya rahmat Tuhan yang kaya, saudara. Itu yang membuat nanti kita lihat kuasa Tuhan jadi sempurna di saat kelemahan kita. Jadi siapa yang bilang hari ini hidupmu pas-pasan, hidupmu lagi bokek, hidupmu itu sial? Enggak. Justru kita orang benar berjalan dengan Allah yang kaya rahmat, kasihnya yang besar, yang dilimpahkan kebaikannya kepada kita. Suatu kali yang luar biasa lagi, karya terbesar itu karena Dia menghidupkan kita kembali. Sekalipun ini loh luar biasanya, kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Artinya gini, walaupun kamu secara tubuh jasmani dikubur dengan dosa-dosamu, lihat ya, oleh kasih karunia kita akan diselamatkan dalam Kristus Yesus yang telah membangkitkan kita, juga memberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di surga. Wow. Siapa yang tidak ingin Tuhan? Ternyata Tuhan Yesus itu keren, kasih jaminan surga, bersama-sama dengan Dia ada di surga. Makanya hari ini kalau kita hidup jadi hamba Tuhan, namanya hidup di dunia sudah disertai, dipelihara secara aman. Mati masih untung, karena mati itu cuma dikubur dengan dosa-dosamu. Hidup di dalam roh, nanti kita bersama-sama dengan Yesus ada di surga. Di surga, di dunia disertai oleh Tuhan oleh apa? Rahmat yang besar, kebaikannya yang berlimpah, kasihnya yang besar. Kurang apa, saudara? Kurang apa? Jujur, kalau kita menghidupi firman benar-benar, saudara tidak akan takut menghadapi kehidupan masa sulit di akhir zaman. Kenapa? Ya karena kita ini disertai oleh 3 hal ini loh, saudara. Rahmatnya yang kaya, ya, kasihnya yang besar, kebaikan yang melimpah. Kalau kita jadi hamba Tuhan. Lah kalau kita jadi hamba uang, ya siapa yang menyertai kita? Siapa? Masa uang itu punya rahmat? Masa uang punya kebaikan? Masa uang itu punya kasih? Kan enggak punya. Kita mau berharap sama siapa hari ini? Sudah mengharapkan manusia tidak punya 3-tiganya, saudara. Mungkin punya itu hanya kecil-kecil. Tapi kita ini punya Tuhan yang keren. Rahmatnya kaya, kasihnya besar, kebaikannya berlimpah. Ayo coba. Kalau kita jalan sama Tuhan yang kerennya kayak gini, saudara bisa stres, bisa depresi. Yang kebangetan siapa? Yang keterlaluan siapa? Jujur, ayo, saudara tidak usah bingung hari ini. Siapapun kita, apapun masalah kita, bukan masalah lagi, karena yang menyertai saudara itu Tuhan yang keren. Makanya saya sering bilang Tuhan itu keren loh. Jangan sampai Tuhan yang keren tapi anak-anaknya ndak keren. Anak-anaknya letoy, loyo, ya nasib, ndak punya uang. Aduh, saudara kasihan. Makanya kalau ada orang Kristen, orang yang tahu bapak kita ini kaya, kerjanya cuma minta-minta, itu yang kasihan deh loh. Kita hari ini punya mental, yuk, mental anak raja. Bukan mental pengemis, saudara. Kita ini hidup dengan bapak yang kaya. Sudahlah, hidupmu itu sesaat, cukupkan dulu. Kalau memang ini proses,
cukup. Setelah cukup, nanti akan diberkati limpah-limpah tanpa susah payah. Hari ini cukupkan dulu. Memang kita diajar untuk menjalani proses mencukupkan dulu dengan apa yang ada pada kita. Lihat ya, saudara pingin diberkati, rahasianya ini loh. Ini loh rahasia diberkati ya. Jadi kita percaya kalau kita hidup diberkati. Buka Efesus 6 ayat 8. Saudara pingin diberkati dalam masa yang sukar, lakukan ini. Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Wow. Jadi hari ini waktu hidupmu pas-pasan, kita ini tetap jadi hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan itu selalu melakukan yang baik, yang sesuai kehendak Tuhan. Jangan melawan kebenaran firman. Setiap kali saudara mencukupkan diri dan saudara tetap berbuat baik sesuai firman, saudara itu sedang menikmati apa saudara? Balasan. Balasannya yang baik tidak dari Tuhan, jelas. Saudara lihat 3 hal yang saya bahas. Saya ambil ayatnya singkat. Bu Eli berbuat baik kayak apa? Ini 1 Petrus 2. Setelah itu kita selesai ya. 1 Petrus 2 ayat 15 dan 17. 1 Petrus 2 ayat 15 dan 17. Sebab inilah kehendak Allah buat hamba, baik itu orang hamba yang merdeka, supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Waktu kita berbuat baik, kita disakiti, kita itu sedang membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Ternyata orang yang nyakiti kita itu orang yang bodoh ya. Saya dengar beberapa hari orang konseling sama saya, ada pelakor yang bunuh diri, saudara, wanita tobat yang bunuh diri. Ya memang orang kalau sudah berani menyakiti hatinya anak Tuhan tuh tidak main-main, saudara. Kira-kira enaknya, tapi tidak bakal enak loh saudara hidupnya ya. Lihat ya berikutnya. Hormatilah semua orang. Lihat ya, hormati, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan, dan hormatilah raja. Jadi kalau kita kepingin jadi hamba Tuhan, hari ini pengen dapat balasannya. Mungkin saudara bilang gini, lah ya apa ya Bu Eli, usaha saya sudah bangkrut. Gimana caranya saya ini bisa menikmati berkat? Lah ini salah satunya. Kalau kita hari ini masa sih berbuat baik aja ndak bisa? Kan bisa. Lah ini jangan dianggap remeh. Balasannya itu dari Tuhan yang kaya rahmat itu tadi loh. Yang besar kasihnya, yang berlimpah kebaikannya. Waktu saudara melakukan yang 3 hal ini tadi. Yang pertama berbuat baik. Yang kedua hormati dan kasihi semua orang. Makanya di tengah masa sulit jangan hidup sakit hati. Itu mengurangi jatah berkatmu. Jangan suka bertengkar suami istri. Itu mengurangi jatah berkatmu. Makanya orang yang bisa diam rukun bersama dalam rumah tangganya, Tuhan bilang apa? Aku memerintahkan berkat. Orang yang tidak balas caci maki dengan caci maki, kejahatan dengan kejahatan, itu orang yang baik. Maka disitulah 1 Petrus 3 ayat 9. Aku memanggil dengan panggilan berkat. Enak ya, panggilan berkat, siapa yang tidak mau saudara. Yang ketiga yaitu takut dan hormat akan Tuhan. Jangan anggap sepele ketika saudara susah, saudara jangan cari uang dan uang terus. Tapi hari ini kalau 3 hal ini kita terima balasannya dari Tuhan yang besar, percayalah apa
sih yang sulit buat Tuhan di tengah masa sukar? Saya ini loh sudah lihat beberapa tipe-tipe orang. Saudara tahu, orang yang konsisten sama Tuhan, yang sungguh-sungguh hari-hari ini sama Tuhan. Orang lain susah, dia itu diberkati luar biasa, saudara. Dia sudah tidak pusing dengan urusan rugi berapapun dia jalani. Ketika dia mengubah mentalnya hari itu, dia berkata, aku memang salah. Aku mulai rubah sikap hidupku, motivasi hidupku dulu cuman uang dan uang, sukses dan sukses. Jujur ada berapa banyak orang waktu sukses diajak ibadah mau enggak? Saya hari ini kalau ngajak ibadah onset, jujur saya lihat ada beberapa orang yang kaya-kaya, yang hidupnya nyaman. Jawabannya kadang-kadang, maaf Bu, saya harus cari uang. Iya, mungkin Bu Eli tidak perlu cari uang, bisa ibadah. Kalau saya cari uang, hati-hati saudara. Saudara, dengan ibadah itu beri waktu loh buat Tuhan, belajar loh. Sekalipun kalau memang repot, iya. Kalau memang enggak diomong repot-repot, semua pasti repot. Tapi kalau cuman waktu sejenak aja, kalau kita mau berikan waktu menyembah, waktu untuk beribadah, bertemu dengan Tuhan, masakan kita ndak ada waktu. Hari ini yuk rubah prioritas hidupmu. Dulu engkau jadi hamba uang, mulai hari ini jadilah hamba Tuhan yang selalu berbuat baik. Sudah tidak usah balas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Hormati, kasihi semua orang termasuk suamimu. Kasihi, tidak usah dikutuk-kutuki yang namanya wanita tobat. Tidak usah dikutuk-kutuki teman yang menfitnah hidupmu kemarin. Mungkin kemarin kau difitnah teman baikmu, tidak usah dikutuk-kutuki. Sudahlah, hormati, kasihi semua orang dan hidup takut dan hormat akan Tuhan. Percayalah, kalau kita tidak jadi hamba uang, mulai hari ini kita jadi hamba Tuhan yang setia. Namanya hamba Tuhan, setia melakukan perintah Tuhan, setia untuk beribadah, nempel sama Tuhan. Yakinlah, hari-hari ini orang lain susah, saya menikmati hidup hari-hari ini. Saya percaya karena beberapa tahun saya menabur benih di mana saya menikmati rahmatnya Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Di tengah badai saya bisa saya tadi sebelum khotbah aja saya sempat ketiduran. Untung pasang waker, kalau enggak nanti kebablas saudara ya. Tengah capek saya disuruh ngubah tema khotbah, saya sempat ketiduran. Saya sambil nyiapin, bangun-bangun kaget sudah tinggal 1 jam, saya harus persiapan. Menikmati rahmat Tuhan tuh seperti itu, bukan berarti harus kaya dulu, harus seperti ini dulu, enggak. Banyak hal yang kita bisa nikmati bersama Tuhan. Percayalah ya, saya sudah selesai. Ibu-ibu, bapak-bapak, malam ini yuk rahasia untuk sukses waktu engkau di tengah masa resesi. Hari ini balasan dari Tuhan itu luar biasa. Upah dari Tuhan itu berkatnya tanpa susah payah. Jangan kejar berkat dunia, berkatnya setan. Nanti susah payah, bayar harganya mahal. Tapi kalau berkatnya Tuhan, jadi hamba Tuhan, percayalah susah payah ndak nambahi. Saudara, hari-hari ini akan buktikan, saudara akan menikmati rahmat Tuhan yang kaya rahmat. Sudahlah, orang kalau rahmat itu anugerah, itu sesuatu yang tidak perlu saudara lakukan, tapi saudara diberi bonus. Itu anugerah. Ada orang yang kerja payah pun ya berkatnya hilang, dicuri belalang pengirit pelahap. Sementara ada orang yang hidupnya ya cuman sederhana, tapi dia bisa dibuat sukses. Itu namanya anugerah. Tokomu ndak besar, kecil, tapi ruame. Nah itu anugerah. Sesuatu yang ndak kau lakukan, tapi Tuhan berikan. Tangkap saudara. Seperti saya bisa khotbah ini hari ini, contohnya anugerah. Saya ndak sekolah Alkitab, tapi saya bisa khotbah dan memberkati banyak orang. Bisa tulis buku renungan. Saya bisa jadi gembala di 5 kota besar, 6 kota. Itu semua cuman bonus. Tangkap ya saudara. Tanpa saya perlu sekolah Alkitab putar otak. Gimana ini ujian saya itu sudah Pentium berapa ini ya. Tapi jujur dengan Pentium yang sudah lemot ini ya, Tuhan itu tetap pakai hidup saya. Kadang saya bilang gini, Tuhan saya ini ibu rumah tangga yang on loh Tuhan. Pentiumnya ya lemot sudah. Use
all 52 Tuhan, harap dimaklumi ya Tuhan. Tapi untuk ingat ayat firman, saya itu kalau ingat nama minta maaf, saya sering lupa, nama itu lupa. Tapi ayat firman Tuhan tuh bisa kadang-kadang, oh iya ingat ini. Nah itu yang dinamakan anugerah rahmat ya. Percayalah, malam ini saya sudah selesai. Yuk kita berubah aja, hidup sukses itu pasti. Saudara kalau disertai Tuhan yang besar, hari ini semua nama saudara itu ada di telapak tangannya Tuhan. Nggak usah takut, tenang aja, tenang. Sudahlah, hidupmu pasti diberkati. Susah payah ndak tambahi, dicukupkan, dipelihara. Saudara percayalah, balasannya dari Tuhan nanti. Kita semua dibuat berhasil. Kenapa? Karena kita berdiri dengan Tuhan yang kaya rahmat, berlimpah kebaikannya, besar kasihnya. Tidak pernah sekali-kali meninggalkan, membiarkan saudara di masa yang sukar. Tuhan Yesus memberkati. Tidur dengan nyenyak ya. Kalau orang bukan jadi hamba uang, hamba Tuhan, tidurnya pasti nyenyak. Tidak usah perlu obat tidur lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah cukup dalam hidupnya. Selama saudara tidak puas dengan masalah, saudara masih mikir suamiku belum balik, uangku belum balik, aku belum kaya, belum punya rumah, belum punya motor, hutangku belum lunas. Selama itu saudara jadi pertimbangan saudara yang mengendalikan pikiranmu, hidupmu tidak akan enjoy. Saya bisa sukacita hari ini kenapa? Hidup saya sudah benar-benar move on. Grace is enough for me. Grace is enough. Sudah. Kristus lebih dari cukup. Orang yang jadi hamba Tuhan selalu berkata, Tuhan, hidupku malam ini akan tidur nyenyak, ngorak-ngorak seperti Bu Eli. Karena punya Tuhan sudah lebih dari cukup. Besok buka mata, urusannya Tuhan. Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memelihara hidupku sampai akhir. Aku bersyukur walaupun aku hidup serba pas-pasan. Susah payah tidak akan menambahi. Bahkan anak cucuku pasti dipelihara tanpa susah payah. Tapi semuanya akan ditambah-tambahkan. Hamba uang susah payah menambahi, hamba Tuhan hidup dengan kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kami belajar kebenaran firman-Mu. Engkau punya rencana yang luar biasa buat setiap kami. Karena hari-hari ini kami percaya di tengah masa sukar Tuhan tuh pingin memberkati setiap anak-anaknya. Bahkan dia pingin membedakan, ini loh kambing, ini loh dombaku yang sejati. Aku pingin berkati lebih. Tapi sebelum diberkati lebih, Tuhan mau setiap saudara dan saya jangan jadi hamba uang. Jangan menjadi hamba uang. Mulai hari ini ambil posisi jadi hamba Tuhan. Tetap lakukan yang baik, hormat dan takut akan Tuhan, hormat kasihi sesamamu manusia. Jangan hidup dalam kebencian. Engkau akan melihat bagaimana aku akan membuktikan Tuhan Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan, membiarkan engkau, akan mencukupkan, bahkan memelihara hidupmu sampai akhir zaman. Lebih dari cukup tanpa susah payah. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami bisa tidur dengan nyenyak. Hidup kami bukan dikendalikan oleh uang, tapi hidup kami dikendalikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami akan beristirahat. Biar kami menikmati berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Besok yang onsite Surabaya jangan malas-males. Ayo yang onsite besok Surabaya ketemu saya ya. Hadir 1 minggu sekali di Victory di Surabaya hadir ya. Saya sudah sediakan waktu begitu rupa supaya kita bisa sama-sama untuk ibadah menyenangkan hati Tuhan. Yang ada di Jakarta Rabu ketemu saya di Pluit Village ya.
Jangan lupa hari Kamis yang ada di Bali ketemu saya, minggu depan yang di Semarang ketemu saya. Semuanya semangat ya. Rabu yang nggak bisa ketemu saya di luar pulau, minta maaf. Besok Rabu ada Zoom ya. Tuhan Yesus memberkati.